Halo, selamat datang di Warta Katolik. Mari kita mengenal Gereja Purba yang diambil dari buku Ensiklopedi Gereja karangan Adolf Hagen. Gereja Purba adalah gereja yang berkembang pada hari Pentakosta kurang lebih 30 setelah Masehi sampai tahun 130. Masa ini bukan sekedar masa awal gereja saja, melainkan suatu periode sejarah yang sangat penting bagi gereja sepanjang zaman. Sebab beberapa anggotanya, yakni para rasul bersama beberapa murid Yesus yang lain, adalah saksi wafat dan kebangkitan Yesus dan penerima wahyu ilahi. Pada masa ini kitab suci Perjanjian Baru ditulis atas inisiatif Roh Kudus. Oleh karena itu gereja purba bersifat normatif mengenai hal-hal pokok untuk gereja segala zaman. Gereja purba mulai dengan umat purba Yerusalem pada masa Pentakosta, tetapi peristiwa Pentakosta belum menyelesaikan gereja. Misalnya wahyu ilahi belum diterima seluruhnya sehingga dapat diteruskan. Pada hari ini Roh Kudus meneguhkan para saksi yang mengalami apa yang terjadi pada hari-hari itu dengan Yesus dari Nazaret, mulai dari pembaptisan oleh Yohanes sampai dengan kebangkitan dari antara orang mati. Maka lembaga gereja adalah murid-murid Yesus yang berkat jaminan Roh Kudus menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Dalam hal ini pun gereja purba unik. Gereja zaman lain menerima kesaksian itu untuk mewartakan dan meneruskannya. Dalam arti kata tentang gereja purba adalah dasar bagi gereja segala zaman, artinya Kristus bersama umatnya yang dipilihnya. Umat pertama yang terbentuk di Yerusalem masih hidup dalam umat dan sesuai dengan adat Yahudi. Mereka menerima banyak orang Yahudi dari luar Palestina yang berbahasa Yunani atau Helenis. Lalu akibat penganiayaan umat Yerusalem oleh penguasa Yahudi, mereka tersebar ke seluruh Timur Tengah. Akibatnya di mana-mana mulai tumbuh kelompok orang Yahudi Kristen. Timbullah pusat Kristen kedua di Antioquia atau Syria. Terjadilah pemisahan umat Kristen Perjanjian Baru dari umat Yahudi Perjanjian Lama yang dengan demikian selesai untuk selamanya. Kejadian dalam gereja purba ini menjadi unsur konstitutif bagi gereja sesudahnya. Setelah Petrus menerima orang-orang Kristen bukan Yahudi dalam gereja, muncul ketegangan antara mereka yang berpegang teguh pada adat Yahudi sebagai bangsa terpilih dan mereka yang mengerti bahwa Yesus yang ditolak oleh bangsanya membuka Israel baru untuk segala bangsa. Konsili para rasul di Yerusalem kurang lebih tahun 49 meredakan konflik ini untuk sementara. Maka Kristen Yahudi yang tetap berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka berpusat di Yerusalem sampai kehancurannya pada tahun 70 oleh Kaisar Titus. Sesudahnya mereka didesak ke timur dan semakin kehilangan kontak dengan umat-umat lain. Akhirnya mereka menjadi satu sekte yang tersebar di Arabia, tempat beberapa gagasan mereka kelak mempengaruhi tumbuhnya agama monoteisme ketiga, yaitu Islam. Kelompok Kristen bukan Yahudi semakin terlepas dari Yerusalem dan tersebar ke seluruh kekaisaran Romawi, terutama berkat pewartaan Santo Paulus dan murid-muridnya. Tetapi Paulus tetap berusaha agar ajarannya senada dengan ajaran para rasul di Yerusalem, walaupun ia menolak kewajiban mentaati adat istiadat Yahudi. Setelah gereja purba melepaskan diri dari agama Yahudi di bawah bimbingan Roh Kudus, muncul ketegangan lain. Kedatangan kembali Yesus yang diharapkan akan terjadi tak lama lagi tidak menjadi kenyataan.
maka gereja berbenah diri mewartakan Injil sampai ke ujung bumi, seperti Santo Thomas ke Persia dan India, merumuskan dan meneruskan iman yang benar, tradisi yang benar, menangkis ajaran sesat, khususnya gnosis, serta menghadapi penganiayaan dan perpecahan. Pada masa kini, abad pertama, beberapa rasul dan murid terdorong mencatat pewartaan pokok Injil mereka atau kerigma dan memberi jawaban tertulis atas masalah-masalah pada beberapa umat yang jauh tinggalnya. Dari antara tulisan-tulisan ini, gereja purba memilih tulisan-tulisan yang diilhami Roh Kudus supaya dibaca dalam ibadat dan dipegang sebagai ukuran normatif. Dengan demikian, dalam gereja purba tumbuh kitab-kitab suci Perjanjian Baru yang oleh gereja dipisahkan dari tulisan-tulisan saleh lainnya, maka terbentuk kanon Alkitab yang merupakan pegangan dasar yang sangat berharga bagi gereja sepanjang zaman. Dalam umat purba itu kita saksikan kegiatan Roh Kudus yang luar biasa seperti telah dijanjikan Yesus, mulai dari turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta sampai ke jalan nubuat, glosolali, dan karisma-karisma lain dalam umat. Bimbingan Roh Kudus merupakan gejala menonjol pada zaman pembentukan dasar gereja, termasuk di dalamnya bimbingan kepada pengarang-pengarang suci untuk menulis Alkitab dan pada pejabat-pejabat umat seperti diakon, imam, uskup untuk menyusun organisasi umat yang tahan dalam badai penganiayaan abad kedua. Maka gereja purba selesai kurang lebih dengan kematian para rasul Yohanes pada tahun 100 dan murid-murid mereka seperti dalam surat-surat pastoralnya, dan dengan timbulnya struktur dasar umat serta kanon Alkitab. Apa yang dimulai demikian diteruskan dalam gereja segala angkatan berikutnya. Atas dasar yang kuat dan masih fleksibel ini, gereja pada abad berikutnya membangun struktur atau episkopal yang merumuskan pokok-pokok ajarannya dengan lebih eksplisit. Masalah seberapa jauh gereja purba menjadi norma bagi gereja zaman sekarang sukar untuk ditentukan baik secara positif, misalnya seperti imam atau uskup wanita. Tidak semua hal yang dilakukan pada saat awal itu harus dilaksanakan dengan demikian juga pada segala zaman, dan tidak semua yang tidak dibuat pada waktu itu merupakan hal yang terlarang untuk selamanya. Gereja purba, khususnya umat purba di Yerusalem, dijadikan ideal beberapa sekte, misalnya gereja Pentakosta dan kelompok-kelompok karismatik yang ekstrim. Gereja purba dibimbing oleh Roh Kudus secara khusus, demikian pula gereja sepanjang zaman harus setia pada kesaksian dan ajaran para rasul pada masa awal gereja. Kalau tidak, gereja tidak lagi apostolik. Tetapi atas dasar ini, gereja harus berkembang dengan semakin mendalami pewartaan asli dalam sejarah atau dogma dan menyesuaikan susunan dengan kebutuhan zaman. Demikian pemahaman kita tentang gereja purba. Semoga bermanfaat.